Hai, ketemu Hai, lagi dan kita masih bahas seputar planet di Human lanjut. Design. Oke, Ya, yang sekarang kita bahas planet apa? Merkuri. Oke, apa itu Ya, Mercury? Merkuri ini Mercury, kayak ini ya, apa? apa campurannya skincare gitu yang berbahaya ya? Ini kalau planet kan Merkurius gitu Oh ya. iya, oke oke. Kalau ini bahasa Indonesia. Merkuri ini adalah planet yang energi di Merkuri kita itu Sebentar, adalah kita lupa. Mercury ini ya bahannya ya, ini ya, bahannya, bahannya apa? Chartnya ada di sini nih, lambangnya. lambangnya ada yang di sini ya. Ya, Ini. Oke, lanjut. oke. Jadi energi atau gate di Merkuri kita itu adalah sesuatu yang kita bawa untuk kita komunikasikan kepada dunia. Jadi itu bisa pemikiran kita, bisa sesuatu yang memang pengen kita bawa gitu ya, bagikan, komunikasikan kepada dunia. Nah, jadi memang Mercury ini kan nyambung ya pastinya sama sun kita. Jadi kalau sun itu adalah karya kita gitu kan. Nah, melalui karya kita itu sebetulnya kita itu mau mengkomunikasikan mengkomunikasikan apa gitu ya? gitu. Oke. Iya, jadi ya itu sih. Jadi intinya Mercury itu adalah hal-hal yang kita bawa, yang ingin kita bagikan, ingin kita komunikasikan, ingin kita ajarkan gitu ya kepada dunia. Oke. Tapi Nah, dalam bentuk ekspresi yang bermacam-macam ya, gitu ya? tergantung gate-nya. Nah, Oke. biasanya kan gini ya, sebelum sesuatu itu bisa kita bawa, bisa kita ajarkan gitu ya, itu pasti kan kitanya juga pasti akan perlu Kitanya mengambil yang pelajaran belajar. gitu. Nah, sebetulnya kan makanya juga dibilang bahwa planet-planet ini sebetulnya adalah guru-guru gitu kan. Guru-guru yang mengajar mata kuliah tertentu dengan tujuan tertentu gitu kan. Nah, kalau Mercury ini ya berarti kalau kita selesai dengan Mercury, dengan energi-energi Mercury kita udah bisa nyampe ke light-nya, ke gift-nya, maka itu yang akan terpancar dan secara alami itu yang kita bagikan gitu kan. Tapi kalau masih di shadow ya biasanya berarti kita akan perlu lulus dulu kan gitu. Kita akan perlu belajar dulu karena setiap energi itu kan punya pelajaran ya buat kita pribadi gitu. Kita belajar tentang apa dari energi kita gitu kan. Entah itu tentang memaafkan, misalnya tentang cinta kasih, tentang mencintai diri, apapun lah, tentang nilai-nilai gitu kan. Nah, baru setelah kitanya udah udah selesai, sudah bisa mengambil pelajaran itu, baru itu yang kemudian akan terekspresikan Oke. ke dunia gitu. Oke. Baik disadari maupun tidak disadari ya. Gitu. Jadi kalau misalnya yang di personality itu kan sadar ya, itu tuh kayak kita memang kalau secara sadar berarti kita tuh memang pengen gitu. Menyampaikan ini, menyampaikan pelajaran atau menyampaikan sesuatu dari energi di gate Mercury kita. Tapi kalau yang desain, Mercury yang desain kita, kadang-kadang kita tuh nggak tahu kenapa ya kok saya pengen ngomong gini gitu. Nah, Atau pengen melakukan ini gitu ya? iya, kita nggak tahu karena itu adanya di desain kan, di unconscious. Tapi karena itu ada, ya itulah yang terekspresikan, termanifestasikan gitu. Oke, menarik. Boleh nggak kasih contoh contoh satu aja kasus mungkin kamu atau saya, Apa ya? Coba. hubungan antara Sun tadi dengan Mercury-nya tadi ya, gitu ya. Oke, Supaya paling nanti biar gampang. ada contohnya ya. Tapi ini contoh secara pribadi ya teman-teman ya, gitu ya. Belum tentu ini energi Anda adalah energi ini gitu ya. Oke. Untuk itu memang kalau cek Human Design Complete akan lebih mudah untuk ditelusurinya gitu ya. Ini kan benar-benar contoh saya atau contohnya Rusi gitu ya. Jadi mohon tidak mengambil kesimpulan dari ini. Oh berarti semua sama ya Sun dan Merkurinya ya? Tentu tidak ya. Iya, Setiap orang bisa beda-beda. bisa beda-beda. Gitu. Nah, kadang-kadang kita sendiri sebetulnya kalau kita mau lihat ke dalam, maksudnya mau mengkontemplasikan gitu ya, gate-gate kita yang sebetulnya paling tahu sih ya, kenapa kenapa saya punya gate ini, terus hubungannya sama life work saya apa gitu kan. Tapi kan untuk nyampe ke sana kadang-kadang ada orang yang masih ini maksudnya apa ya? Apalagi untuk sampai ke situ kita perlu paham dulu energi ini sebetulnya bicara tentang apa gitu kan, dasarnya apa gitu.
Oke. Itu nah, kalau punya saya Merkurinya itu 40 sama 8. Oke, apa itu? Jadi ini dari kontemplasi saya ya. Sun saya kan 33 ya. 33 itu tentang mindfulness, kesadaran gitu ya. Nah, kemudian Mercury saya itu adalah 40. 40 ini adalah gate loneliness. 33 sama 40 ini dua-duanya gate menyendiri sebetulnya. Karena 33 itu ada juga yang kasih nama gate of retreat, mundur gitu. Jadi tahu kapan saatnya saya masuk. Terus di saat masuk itu saya mengontemplasikan apa gitu mengontemplasikan. Kemudian di situ juga ada kesadaran-kesadaran yang terbuka, terungkap dari pengalaman, dari cerita gitu kan, kayak gitu sih. Nah, 40 ini sebetulnya mendukung gitu kan. Karena memang saya akan perlu sendiri gitu kan. Perlu kesendirian, saya perlu untuk bisa menentukan batas. 40 ini kan tentang batas diri juga gitu. Kapan saya mau sendiri, kapan saya menyediakan diri saya untuk orang. Oke. Gitu sih. Jadi memang siklus saya ini itu ternyata memang sangat mendukung saya di peran saya ya. Di incarnation cross saya ketika saya berperan sebagai line guru gitu kan, line teacher, dan saya berbagi kesadaran, tapi saat berbagi itu pun saya tahu porsinya gitu. Kapan saya bisa, kapan saya mau, dan kapan saya tidak atau belum gitu. Sehingga saya bisa tetap punya ruang yang sehat dan tidak merasa merasa habis, merasa kering, drain gitu merasa ya. kelelahan. Itu dari si 40-nya. Oke, yang 8-nya tadi? Kalau yang 8-nya itu kan tentang style ya. 8 itu tentang kontribusi. Jadi 8 itu sebetulnya energi yang bicara tentang bahwa energi 8 ini punya style yang unik, istimewa. Dia bukan hadir untuk jadi sama, untuk jadi rata-rata gitu kan. Nah, untuk bisa style ini ternyata kalau hubungannya sama Sun 2 saya, 2 itu kan mengikuti keterhubungan ya. Keterhubungan dengan sang sumber, dengan diri saya, bahwa saya percaya apapun yang saya tuju, apapun yang saya inginkan itu disupport oleh semesta gitu kan. Energi 2 ini kan energi receive ya, energi support. Nah, jadi sebetulnya hubungannya adalah kalau untuk saya pribadi, saya percaya pada keunikan saya, pada keistimewaan saya, dan itu sebetulnya yang mempengaruhi apa yang saya ingin tuju, apa yang ingin saya lakukan gitu. Jadi saya tidak perlu berkompromi ketika yang saya tuju itu ternyata mungkin bukan berbeda, hal yang populer gitu ya. Mungkin aneh sendiri atau lain gitu, tapi ya it's okay gitu. Memang itulah cara saya berkontribusi gitu kan. Memang itu kenapa saya hadir gitu kan, karena punya warna yang berbeda. Dan yang tadi saya yakin bahwa semesta itu mensupport saya. Terlepas orang di sekeliling itu mengerti atau enggak, sama atau enggak kayak gitu. Nah, itu hubungan antara Mercury dengan Sun kamu ya gitu ya. Nah, kalau untuk saya. Yes, nah itu kan sangat personal untuk Rusi ya, teman perjalanan semua gitu ya. Dan kalau teman-teman tadi perhatikan ceritanya Rusi, itu ada satu rangkaian antara Sun, Mercury, dan juga tadi ada line-nya teacher. Jadi itu adalah bentuk pembacaan secara holistik. Dan itu pun masih sebetulnya dibaca secara parsial ya. Belum lagi digabungkan dengan yang lainnya lagi. Jadi memang kalau teman-teman memungkinkan bisa cek Human Design secara komplit gitu ya. Yang menariknya adalah Rusi buat buku personal ya untuk teman-teman yang cek Human Design secara komplit. Ini setiap orang isinya beda-beda ya sesuai dengan rancangan Human Design-nya teman-teman gitu. Jadi buat teman-teman yang mau cek Human Design komplit, klik aja link di deskripsi gitu ya. Nanti ada banyak informasi yang teman-teman butuhkan di situ, dan juga teman-teman bisa masuk ke grup WA kami juga. Di sana ada informasi, teman-teman chat aja di WA-nya itu. Juga setiap hari Kamis kita ada webinar ya bareng Lompatan Hidup. Jadi
cek aja ya di link description ya. Nah, nanti Ya. kita ketemu lagi di episode mendatang. Thank you, bye-bye. See you.